China mulai melakukan aksi balas dendam untuk Amerika Serikat atau AS. Harga gallium yang penting untuk semikonduktor mengalami kenaikan, dan ini terjadi setelah adanya larangan ekspor China. Gallium sendiri merupakan logam yang digunakan dalam semikonduktor dan teknologi canggih. Pasarnya memang tidak terlalu besar, namun gallium memiliki aplikasi penting untuk semikonduktor majemuk. Bahan tersebut menggabungkan sejumlah elemen untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transmisi. Gallium dibutuhkan untuk layar TV dan ponsel, panel surya, dan peralatan radar. Fastmarkets mencatat harga gallium naik 17% menjadi 595 US dollar per kilogram. Kenaikan itu menjadi yang tertinggi sejak 2011 lalu. Dikutip dari laman mining Selasa 17 Desember 2024. Inilah gallium, sebuah elemen unik yang tak hanya menantang batasan fisika konvensional, tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi modern. Gallium memiliki efek merusak yang signifikan pada aluminium melalui proses liquid metal embrittlement. Dalam proses ini, gallium menembus lapisan oksida pelindung aluminium dan menyusup ke batas butir dalam struktur kristalnya. Gallium tidak membentuk senyawa kimia dengan aluminium, tetapi mengganggu ikatan logam antar atom, menyebabkan keretakan intergranular. Akibatnya, aluminium menjadi rapuh dan dapat mengalami deformasi yang jelas terlihat, seperti retak atau pecah ketika dikenai beban. Embrittlement atau kerapuhan logam ini dapat terjadi pada kondisi normal, menjadikan gallium sangat berbahaya bagi penggunaan aluminium dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan struktural tinggi. Kenaikan itu jadi pukulan telak usai larangan ekspor beberapa logam ke AS awal bulan ini. China menjadi pemain penting gallium, sebab berdasarkan data geologi AS, China menyumbang 98% produksi global pada 2023 lalu. Data Fastmarkets mencatat kenaikan harga gallium lebih dari 2 kali lipat. Hal tersebut terjadi sejak pembatasan logam diumumkan awal tahun ini. China juga bukan hanya sekali melakukan hal tersebut. Kontrol ekspor material pernah dilakukan sebelumnya pada Agustus 2023. Pada akhirnya pembatasan berdampak pada harga gallium. Saat itu harga mengalami kenaikan hingga berdampak pada gangguan di arus perdagangan. Halo teman-teman. Saat ini, China adalah pesaing nomor 1 Amerika dalam hal ekonomi, militer, diplomatik, dan teknologi. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi ambisi menggulingkan hegemoni global AS. Sisi Washington melihat itu dan ingin mencegahnya. Sejujurnya, bagaimanapun, mereka tidak berdaya untuk menahan kebangkitan China. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada 1980-an dan 1990-an, Amerika dibingungkan dengan ketakutan bahwa Jepang akan melampaui mereka dalam ukuran ekonomi. Itu tidak datang dari imajinasi, tetapi melalui statistik. Yang pertama adalah bahwa industri besar yang pernah didominasi oleh Amerika Serikat seperti manufaktur mobil, komputer, elektronik, semikonduktor, pembuatan kapal atau besi dan baja sebagian besar telah diakuisisi oleh Jepang. Kedua, berkat ekspor yang membludak. Jumlah uang yang ditimbun oleh orang Jepang semakin meningkat dan mereka diinvestasikan di mana-mana untuk mendapatkan keuntungan. Mereka biasa menggunakan lebih dari 100 miliar dolar untuk membeli properti Amerika yang terkenal, seperti Rockefeller Center di New York, perusahaan film Columbia Pictures, atau lapangan golf Pebble Beach. Banyak surat kabar Washington pada saat itu menulis bahwa Jepang membeli Amerika. Terakhir, menurut para ekonom, pada tahun 1980-an PDB Jepang sekitar 70% sampai 80% dari Amerika Serikat.
Dan untuk mencegah Jepang melampaui batas, pihak Washington menggunakan tekanan untuk memaksa Tokyo bersama Inggris Raya, Prancis, dan Jerman menandatangani Perjanjian Plaza pada tahun 1985. Di bawah Perjanjian Plaza, keempat negara yang menerima mata uang USD diizinkan untuk terdepresiasi terhadap mata uang mereka. Ini memberi AS keuntungan ekspor. Kita dapat memahaminya secara sederhana sebagai berikut. Pada tahun 1985, sekumpulan sayuran Jepang yang diekspor ke AS akan menghasilkan $1 setara dengan 240 yen Jepang. Hingga tahun 1988, tandan sayuran yang sama, ketika dijual ke AS, menghasilkan $1. Tetapi karena uang AS telah turun nilainya 2 kali, $1 hanya dapat ditukar dengan 120 yen. Saat itu, untuk mencapai pendapatan yang sama seperti sebelumnya, setara dengan 240 yen, Jepang terpaksa menaikkan harga jual satu ikat sayuran menjadi $2. Dengan produk serupa lainnya, ini berarti ekspor Jepang tiba-tiba menjadi lebih mahal dan tidak dapat diterima. Ketika konsumen berpaling, perusahaan dari menjual sayuran ke mobil harus menarik diri dari pasar AS, memberi jalan bagi bisnis Amerika. Dari sana, Washington akan mendapatkan kembali posisinya sebagai negara adidaya manufaktur nomor 1 dunia. Semuanya berjalan cukup lancar. Namun, ekonomi AS hari ini menghadapi kemungkinan digulingkan untuk kedua kalinya. Cina saat ini tidak berbeda dengan Jepang pada 1980-an. Secara khusus, mereka saat ini adalah pabrikan terbesar di dunia dan mendominasi banyak industri penting. Contoh elektronik termasuk smartphone, komputer, televisi, dan manufaktur otomotif. Pada tahun 2022, mereka mengirimkan 12 juta unit dibandingkan dengan 8 juta untuk AS. Cina memproduksi 52% baja dunia. Ada juga industri tekstil dan barang konsumsi. Berkat bisnisnya yang makmur, Cina memiliki banyak uang yang ditimbun, di mana sekitar $860 miliar digunakan untuk meminjamkan ke Amerika Serikat melalui obligasi treasury. Lebih dari $1.300 miliar diberikan kepada manajemen China Investment Group. Ini adalah dana investasi terbesar di dunia hingga saat ini. Mereka menggunakan sekitar $145 miliar untuk membeli aset Amerika. Mayoritas adalah merger dan akuisisi perusahaan, terutama di sektor teknologi dan real estate. Jika pemerintah Washington tidak memberlakukan pembatasan investasi, jumlah aset yang bisa dibeli Cina akan jauh lebih besar. Satu lagi kesamaan dengan Jepang pada tahun 1980-an, yaitu, pada tahun 2022 GDP Cina akan menjadi 73% dari GDP Amerika. Karena alasan ini, ketakutan akan dikalahkan oleh Cina meliputi Amerika Serikat. Dan tentu saja Amerika tidak mau duduk diam dan menunggu turun tahta. Pada tahun 2018, Amerika Serikat menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% pada hampir setengah dari ekspor Cina senilai $250 miliar. Meski caranya berbeda, namun tujuan AS sama seperti dulu ketika AS melamar ke Jepang. Saat pajak tinggi, barang Cina tidak akan bisa dijual murah. Jika harga naik, konsumen akan berpaling, memaksa perusahaan Cina menarik diri dari pasar AS, menciptakan peluang bagi bisnis lokal untuk terjun. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Cina merespon dengan mengenakan tarif serupa pada 90% barang AS senilai $110 miliar. Akhirnya, seorang pria bermata satu, seorang pria dengan kaki lumpuh, dan permainan harus dihentikan. Alasan AS tidak bisa mempertahankan Cina adalah karena kedua belah pihak terlalu bergantung satu sama lain. Mari kita lihat angka-angka berikut. Pada tahun 2022, MRMI mengekspor barang ke Cina senilai $292 miliar. Sebaliknya, MR Cina mengekspor $691 miliar ke AS. Jika dijumlahkan, nilai perdagangan bilateral antara AS dan Cina lebih besar daripada AS dan UE. Tidak hanya memperdagangkan barang dalam jumlah besar, Washington juga merupakan investor terkemuka di Beijing. Selama dekade terakhir, total akumulasi modal hingga saat ini telah mencapai $256,2 miliar. Ratusan perusahaan mereka seperti KFC, General Motors, Microsoft, Boeing, Nike, Coca-Cola, dan banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan sekitar 30% di pasar Cina. Selain itu, Cina juga merupakan pemasok penting tanah jarang ke AS, terhitung sekitar 74%, yang biasa digunakan dalam peralatan elektronik dan militer. Karena hubungan simbiosis itu, setiap kali AS mengambil tindakan untuk menahan pembangunan Cina, berarti mereka merugikan diri mereka sendiri.